Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah sebentar kita pakai waktu kita bukan untuk melamun, bukan untuk tidur mengantuk, tapi membaca, memperhatikan ayat-ayat Allah yang akan disampaikan. Kemarin sudah dibacakan ayat yang ke-45 dan ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Saya ingin sebagai penyampai, sebagai mubaligh. Mubaligh itu artinya yang menyampaikan atau penyampai. Rasulullah SAW itu juga mubaligh, mubalighnya Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran kepada seluruh manusia. Dan ayat yang telah dibacakan kemarin itu dan hari ini akan kita lihat lagi, itu juga pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada semua manusia. Ya, kemarin sudah disampaikan, sekarang saudara-saudara sekalian saya ajak, bukan sekedar hanya mengenal tulisan dalam Al-Quran berupa ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran, tapi di samping mengenal dan mengetahui bacaannya, bisa membacanya, saudara juga harus ditingkatkan ilmunya, harus meningkatkan ilmunya. Tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi memahami, mengerti, tahu makna setiap yang dibaca. Itu gunanya kita ngaji setiap pagi begini ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mau nunggu mau mati baru mau ngaji? Terlambat. Sudah mau mati baru mau ngaji ya terlambat. Mengaji itu ketika masih hidup sehat begini ini, pakai waktu kita untuk mengaji. Sebelum nanti ditanya oleh Allah, ya, kenapa kamu kuberi umur sekian tahun kamu enggak pernah ngaji, enggak pernah baca ayat-ayat Allah, sampai mau jawab apa? Semua jawaban sampean, semua jawaban Anda tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu pada pagi ini mari kita lihat sama-sama. Kalau kemarin bacaan ayatnya dan penjelasan secara ringkas, sekarang kita lihat apa kata para ulama ahli tafsir tentang kedua ayat ini. Pertama, mari kita lihat ayat yang ke-45 ya, yang kemarin sudah dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ayat ini maknanya begini Pak, Bu. Ini yang pertama yang saya kasih warna biru-biru ini dari tafsir Al-Baghawi, dari tafsir yang namanya kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, penyusunnya Imam Al-Baghawi, ulama besar di antara para ulama ahli tafsir ini. Beliau menerangkan ayat ini seperti ini. Wadrib lahum, dan bikinlah untuk mereka, dan buatlah untuk mereka, dan
terjemahan itu bisa diartikan berikanlah untuk mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, berikanlah atau bikinlah untuk mereka wahai Muhammad, maksudnya liqaumika, buatlah untuk mereka siapa? Mereka kaummu itu, orang-orang Mekah itu loh, yang masih menyembah berhala itu loh, kamu kasih tahu pada mereka, bikin perumpamaan untuk mereka, bikin atau buatkan untuk mereka masalal hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kamu bikin permisalannya Muhammad. Kehidupan dunia ini permisalannya itu kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami menurunkannya dari langit. Air yang Allah turunkan dari langit apa? Yaitu al-mator, air hujan. Kalau hujan turun, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat duhur misalnya, ya, ini sudah banyak nggak dikenal oleh orang, banyak orang nggak tahu karena mereka nggak pernah ngaji. Kalau ngaji pasti tahu. Kalau ada kita sholat duhur misalnya, kemudian waktu memulai sholat duhur itu sudah hujan, sampai selesai sholat duhur masih hujan. Kita diajari Nabi untuk melaksanakan sholat jamak mator, jamak di waktu hujan. Itu boleh, dan itu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan keringanan itu kata Rasulullah, kalau kamu mengambil keringanan, Allah suka kepada kamu. Keringanan yang Allah berikan kepada kamu lewat nabinya, itu kalau kamu ambil, Allah senang pada orang yang mengambil keringanan atau rukhsah itu tadi. Walaupun secara fikih hukum sholat jamak mator itu boleh dikatakan, ya, mudah-mudahan saya tidak salah, itu tidak wajib, hukumnya tidak wajib, tapi itu sunnah Nabi menganjurkan untuk mengambil. Jadi kita ambil, kita sholat duhur selesai jamak dengan asar azan, sudah nggak pakai azan lagi kita karena sudah jamak. Nah, bagi mereka yang tidak menjamak, ya adzan asar, nanti asar sholat asar lagi. Kita sudah jamak, nggak perlu sholat asar, mengerjakan yang lainnya. Ya, tapi kalau orang milih nggak jamak mator gimana? Ya nggak apa-apa, berdosa, nggak tahu aku, nggak tahu berdosa apa enggak. Nanti di akhirat aja kita akan dikasih tahu. Jadi permisalan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampurlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bumi. Yang dimaksud dengan tumbuh-tumbuhan bumi adalah bijinya. Ini tumbuh-tumbuhan bumi yang kharaja minhu, keluar darinya, dari setiap tumbuhan bumi, kullul launin, setiap warna, wa zahratin, dan setiap bunga atau warna dari tumbuh-tumbuhan tadi. Maka bercampurlah tumbuh-tumbuhan bumi dengan air hujan, lalu menjadi tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warna, buah bunga-bungaan yang berwarna-warni. Fa asbaha, lalu menjadilah tumbuhan bumi itu tadi yang bisa terwujud karena ada siraman air dari langit. Itu sama dengan manusia, tadinya tidak ada lalu menjadi ada karena Allah yang bersemayam di arsy-Nya sana. Yang kata Nabi, arsy Allah itu ada di atas sana. Jadi Allah berperan menciptakan manusia melalui dua orang tua manusia itu tadi, yang kemarin sudah dibacakan ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang memancar. Nabtalihi, kemudian setelah jadi manusia kami menguji dia. Nabtalihi faja'alnahu, lalu kami jadikan dia sami'an basira, manusia yang bisa mendengar dan manusia yang bisa melihat. Itu. Jadi itu manusia tadinya enggak ada, bisa ada karena ada peran dari langit sana, dari Allah.
Demikian juga tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini bisa ada, bisa bertumbuh karena ada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Kalau nggak ada air hujan, nggak ada tumbuhan, Pak, Bu. Tuh, makanya bersyukur kalau kata masih ada hujan turun. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu doa ketika kita melihat hujan turun. Nah, tumbuh-tumbuhan bumi yang sudah tumbuh itu kata Allah, fa asbaha, lalu dia akan menjadi an qaribin, di waktu yang dekat, sebentar saja maksudnya. Tumbuh-tumbuhan yang berupa sawit kah, rotan kah, karet kah, tembakau kah, apalagi buah-buahan yang tumbuh-tumbuhan yang ditanam manusia dan dijual hasilnya itu, termasuk padi juga begitu. Setelah tumbuh akan menjadi apa? Hashima, menjadi kering. Hashima diartikan yabisan. Yabisan artinya kering. Ini menurut Ibnu Abbas. Ada lagi yang mengatakan yabisan itu kasiron, pecah. Jadi setelah tumbuh-tumbuhan itu daunnya mekar hijau, nanti lama-lama kering terus pecah. Udah enggak berbentuk lagi. Nah, ini istilah para ulama ya, al-hasim. Yang namanya al-hasim adalah ma ya bisa, apa saja yang mengering, watafattata, dan hancur. Apa saja yang mengering dan hancur, minan nabatati, dari berbagai macam nabati, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Fa asbaha hashiman, maka jadilah dia kering. Tumbuh-tumbuhan itu akan kering, manusia juga akan kering. Oli lututnya akan kering lama-lama. Air maninya juga akan kering, berkurang lama-lama. Semuanya, kulitnya juga akan kering, yang tadinya lembab, basah, mulus, kering, nanti keriput. Semuanya itu. Jadi manusia juga seperti itu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Itulah dunia. Dunia itu seperti itu, seperti tumbuh-tumbuhan yang mula-mula menakjubkan, tapi lama-lama tak berguna. Manusia juga begitu. Mula-mula dibanggakan kedua orang tuanya, nak, kamu harus jadi presiden. Sekarang kamu jadi wakil aja, nggak apa-apa. Kayak enak jadi presiden kamu 2 periode. Wah, ini bapaknya bilang begitu ya. Ya nggak apa-apa, bapaknya bilang begitu, punya cita-cita begitu, punya harapan begitu. Biar aja lah. Sampai juga boleh kok kalau mau. Ya. Jadi mula-mula dibanggakan orang tuanya, setelah tua, nah, udah nggak bisa dibanggakan lagi sudah. Sudah kalau orang sudah tua, ya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu walaupun tua, tuyuk-tuyuk, melakukannya wis tuyuk-tuyuk, kata orang Solo. Jalannya sudah membungkuk-bungkuk. Tetap bermanfaat orang beriman itu yang seperti itu. Jalan ke masjid nih, tidur sekarang dia orangnya nih. Masih bermanfaat, masih ke masjid kok. Buka pintu gerbang tuh jam 3 kurang tuh, sidin ini. Ya, datang ngajak sahur, kadang-kadang aku belum sahur dia sudah sahur duluan. Jadi bapak-bapak, ibu dan sekalian, manusia itu kalau beriman walaupun sampai tua dia tetap bermanfaat. Walaupun dia sudah mati sekalipun tetap bermanfaat orang itu, karena dikenang selama dia hidup dia banyak beramal soleh. Amalan-amalan solehnya yang kekal yang dia laksanakan terus menerus, itulah yang bermanfaat baginya. Kita lanjutkan dulu ya. Maka tumbuh-tumbuhan tadi akan mengering, lalu tadruhur riyah, akan menerbangkannya angin. Angin akan menerbangkan tumbuh-tumbuhan yang sudah mengering, sudah hancur. Nih, ini ada yang mengatakan tusiruhu, menerbangkannya maksudnya tusiruhu, yang membangkitkannya sama, menerbangkan, diterbangkan oleh angin sehingga pelepahnya terbang kemana-mana. Atau tufarrikuhu, memecah-mecahnya, angin memecah-mecah pohon sawit yang sudah nggak berbuah, mungkin dirontokkan oleh angin, ditiup angin roboh dia karena sudah nggak kuat, batangnya sudah keropos. Ya, ada yang mengatakan tadruhu itu artinya tansifuhu, sama ini artinya menghancurkannya.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah itu adalah terhadap segala sesuatu, dialah yang menentukan, muqtadira, yang menentukan. Allah lah yang menentukan, atau qadiron, Allah lah yang menentukan atau mentakdirkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah, karena takdir Allah, ketentuan Allah. Nah, ini dalam tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kalau menjelaskan ayat lebih panjang lebar. Wadrib, dan bikinlah ya Muhammad, wahai Muhammad, linnas, kepada manusia, masalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Perumpamaan kehidupan, kalau kemarin permisalan tentang orang yang kaya dan orang yang miskin, diberi contoh, ada orang kaya dan orang miskin zaman dulu. Yang kaya kafir, tidak bersyukur, yang miskin beriman dan bersyukur. Lalu nasibnya akhirnya bagaimana keduanya? Yang kaya menyesal, dia tidak beriman waktu dia kaya. Ketika hartanya habis baru dia mau beriman, udah terlambat. Waktu kaya itulah kamu harusnya beriman. Ya, waktu miskin, orang ini miskin dia beriman. Wah, apalagi kaya, tambah lagi imannya. Begitu ya, yang baik itu seperti itu. Berilah bikinlah untuk mereka, wahai manusia, perumpamaan kehidupan dunia. Perumpamaan kehidupan dunia maksudnya fi zawaliha, tentang bisa hilangnya, wa fanaiha, dan tentang bisa habisnya, wangkidoiha, dan tentang bisa selesainya. Semua kehidupan dunia ini, kata Allah, itu sama seperti tumbuh-tumbuhan itu loh, yang tumbuh di bumi itu, yang tadinya tidak ada lalu ada menjadi tumbuh-tumbuhan bermacam-macam, lalu menghasilkan buah-buahan, dijual dapat duit ya. Nanti lama-lama tumbuhan itu akan tua, habis, kering, nggak bermanfaat lagi. Tuh, bu padi juga begitu, sama semuanya. Nah, kehidupan dunia itu seperti itu, tidak selamanya ada. Tumbuh-tumbuhan tidak selamanya ada, akan kering dan hilang dari permukaan bumi. Manusia juga begitu, tidak akan selama-lamanya hidup dia. Satu ketika dia akan tua, kemudian mati. Dah, itu manusia semuanya begitu. Makanya Allah menyuruh Nabi kita membuat perumpamaan tentang kehidupan dunia, ya ini tentang bisa hilangnya. Sehingga itu sebabnya kita diajari oleh Allah dan oleh Rasulnya, oleh Allah lewat Al-Quran, oleh Rasulnya lewat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini diajari oleh Allah untuk menggantungkan diri kita, harapan kita, hati kita gantungkan kepada Allah, gitu loh. Jangan digantungkan kepada manusia, jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah dalam segala hal, dalam segala urusan. Kita diajari seperti itu. Karena yang memegang segala urusan ini Allah itu. Segala urusan ada di tangan Allah, ketentuannya, ketetapannya. Kita berusaha, berhasil tidaknya itu ada di tangan Allah itu. Kadang-kadang Allah membuat berhasil, kadang-kadang Allah menggagalkan. Ini ada kerusuhan yang dicurigai, kata Pak Presiden ini makar nih, perbuatan makar ini. Presiden bilang begitu. Ya, ini jadi saudara sekalian, dunia itu seperti itu sifatnya, zawal, sesuatu yang bisa hilang, dan dunia itu fana, sesuatu yang bisa habis. Semuanya yang ada di dunia ini bisa habis. Demikian juga ingkido, semua yang ada di dunia ini bisa selesai. Apa saja itu bisa selesai. Makanya perumpamaan kehidupan dunia itu, kata Allah, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dia dari langit, fahtalata bihi nabatul ard, lalu bercampurlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bumi. Ya, ini maksudnya ma fiha, apa yang ada di bumi, minal habbi, berupa biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu tadi, dia jatuh ke bumi, biji tadi, lalu tertanam ke dalam tanah, lalu siram air hujan, tumbuhlah dari biji tadi pohon. Pohon apa ya? Pohon biji itu biji apa? Kalau biji mangga ya tumbuh pohon mangga. Ya, kalau biji rambutan ya tumbuh pohon rambutan, dan seterusnya. Setelah tumbuh fasabba, lalu menjadi muda,
Kalau orang jadi muda, kalau tumbuh-tumbuhan ya hijau royo-royo itu. Wa hasuna, dan menjadi bagus, menjadi indah itu. Wa'ala dan wa'ala zahru wan nauru wan nusratu. Ini. Dan kemudian berkembang setelah saatnya. Nah, sesudah berkembang, sesudah itu fa'asbah hasiman, lalu tumbuh-tumbuhan tadi akan menjadi mengering, tadruhu riyah, akan ditiup oleh angin. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah itu atas segala sesuatu itu maha menentukan. Maksudnya huwa qadirun, Allah itu maha kuasa ala hadhil hal, dalam segala keadaan ini, dalam semua keadaan. Wa hadhil hal katsiran, dan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini tuh banyak macamnya. Ma yadribullahu masalal hayatid dunya, apa yang Allah berikan contoh, ya, permisalan kehidupan dunia dalam ayat ini, bihadzal masal, dengan permisalan ini, bahwa kehidupan dunia itu permisalannya seperti tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada karena adanya air hujan dari langit, ada campur tangan Allah dari hadapannya sana, berupa air hujan diturunkan ke bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, permisalan kehidupan dunia ini tidak hanya tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ini, tapi ada dalam surat lain. Kata Ibnu Katsir, perumpamaan ayat ini kama, seperti atau sebagaimana fi surati Yunus. Ada ayat seperti ini dalam surat Yunus, surat yang ke-10. Kita belum pelajari itu, tapi kita bacakan dulu, kita cuplik dulu. Dalam surat Yunus bunyinya begini: Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Hampir sama kan? Innama, sesungguhnya tiada lain, mathalul hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dia dari langit. Fakhtalata bihi, lalu bercampurlah dengan air hujan itu, nabatul ard, tumbuh-tumbuhan bumi. Lalu maksudnya biji-bijian tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu, mimma, dari tumbuhan apa saja, yang yakulun nasu wal an'am, akan memakannya para manusia dan para binatang ternak. Manusia bisa makan hasil tumbuhan, misalnya makan beras, nasi itu kan dari beras dari padi. Padi siapa yang numbuhkan? Bukan petani. Petani itu mau nandur. Ini cara Jawa nih. Petani cuma menanam. Yang menumbuhkan jadi padi itu Allah. Sing ngecat Lombok kuwi lho. Yang mengecat cabe, ada yang warna merah, hijau, kuning. Itu Allah itu, bukan Pak Petani. Pak Petani itu cuma menyebarkan benih ke bumi, turun air hujan, tumbuhlah jadi pohon cabai, tumbuh-tumbuhan cabai. Dulu di rumah saya dulu, waktu saya masih kecil SD itu ada tanaman terong, ada cabai. Zaman PKI itu kan, zaman krisis itu, yang uang Rp1.000 jadi Rp1 itu loh. Ya, Pak Agus mengalami enggak? Merasakan ya, uang nilainya Rp1.000 itu menjadi Rp1 tuh, bayangkan. Saking berkurangnya nilai rupiah itu. Sama sekarang juga begitu Pak. Uang Rp100.000 ini saya kasihkan Pak Uji misalnya, Ji ini saya kasih uang. Satu mata saya enggak, sudah habis itu. Ya Ji ya, habis itu. Padahal dulu 100.000 itu banyak, sekarang enggak ada artinya itu. Itu yang ngerti kayak begitu tuh para ekonom. Para ahli-ahli ekonomi, aku nggak paham itu. Aku tahunya kok sekarang uang kok gampang habis ya. Nyarinya susah, habisnya kok gampang banget itu. Ya Allah ya Rahman. Nah, itulah makanya kita jangan menggantungkan diri kepada dunia. Gantungkanlah diri Anda kepada Allah, bukan kepada bintang yang ada di langit. Gantungkanlah cita-citamu di bintang yang ada di langit. Salah kuwi ngomong ngono kuwi, salah. Gantungkan cita-citamu kepada Allah gitu loh. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Allah itu
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pernah diperanakkan. Dia tidak melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Itu Allah. Itu keyakinan Islam, ya. Jadi akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan bumi yang dimakan manusia dan dimakan binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan dimakan binatang kan macam-macam. Kalau dimakan manusia ya sayur-sayuran, buah-buahan itu. Ya. Bambu nggak mau dia, manusia makan bambu. Kalau buah apa nah? Rebung itu apanya Pak? Apanya itu? Anaknya. Ya, akar apa anaknya itu ya. Nah kalau rebung, manusia mau itu makan rebung, diiris-iris, dimasak jadi sayur lodeh, apa namanya? Rebung, enak itu waktu kecil makanannya itu tiap hari kerupuk rebung, seng kangkung kerupuk itu waktu zaman PKI dulu tuh. Anak saya masih SD itu makanannya. Kalau enggak nasi kerupuk, sambel nasi, sayur terong, sambel, kerupuk, gitu aja. Di belakang rumah saya itu ada perusahaan kerupuk punya orang Sunda itu. Di belakang rumah saya di Kebumen sana. Nah kembali ke sini ya saudara. Jadi manusia akan makan hasil tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Demikian juga binatang ternak. Hatta sampai sehingga tiba waktunya idza ketika akhadzatil ardu, bumi sudah mengambil zuhrufaha, perhiasannya, wazayyanat, dan menjadi indahlah tumbuh-tumbuhan itu, dan seterusnya. Ayat 24 nanti, ya kami hancurkan jadilah kering. Sama surat Yunus ayat 24 ini, panjang ayatnya Pak. Saya lihatkan sebentar ya. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ayat 24. Ini ayat 24. Nih. Tumbuh apa namanya? Hatta idza akhadzatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika bumi telah mengambil keindahan dan perhiasannya, wa dhanna anil ahluha, dan telah menyangka pemiliknya, annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka berkuasa atas tumbuh-tumbuhan itu. Kalau manusia sudah merasa berkuasa terhadap apa yang dia punya, hati-hati Pak. Dia saat itu Allah akan tunjukkan, bukan kamu yang berkuasa, aku Allah yang berkuasa. Makanya kalau kita cinta kepada sesuatu jangan pol-polan. Apa ya jenenge pol-polan tuh? Jangan banget-banget gitu loh. Ojo nemen-nemen kata orang Jawa Timur itu. Ojo nemen-nemen ya, Gus ya. Cinta boleh, sampean cinta kepada istri boleh, tapi ojo nemen-nemen. Nek nemen-nemen dijupuk bojomu kuwi. Jupuk sapa? Jupuk uang iso, ya, diambil orang bisa, diambil Allah juga bisa, dimatiin, diwafatkan. Ya. Jadi kita kepada dunia ini jangan terlalu cinta, biasa-biasa aja lah, senang boleh. Ini pada HP ini senang boleh. HP baru S25. Karunia Allah nih, bisa dapat ini karena karunia Allah nih. Karena kalau enggak Allah yang kasih enggak dapat aku. Orang ngasih kok enggak diterima, ya ambil lah, dikasih kok. Kecuali minta, nah itu enggak boleh. Datang orang, "Dok, mau perlu apa, Dok?" Sekarepmu gitu. Ini mau Dok. Oh ya mau lah. Yang lama di mana? Kasihkan anak lah. Udah kembali sini saudara ya. Jadi manusia ketika dia sudah mengira bahwa tumbuh-tumbuhan itu dia yang berkuasa, ataha, datanglah kepada tumbuh-tumbuhan itu amruna, perintah kami, maksudnya siksaan kami dari Allah. Allah menurunkan bencana. Itu lailan di malam hari, au naharon atau di siang hari, faja'alnaha, lalu kami jadikan tumbuh-tumbuhan tadi hasidan, dalam keadaan seperti sudah dipanen. Coba bayangkan, naudzubillah min syarri dzalik, yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Kalau orang punya kebun sawit tiba-tiba terbakar semuanya Pak, apa yang terjadi coba? Ya seperti dipanen, habis. Itu kayak begitu. Dan itu bisa terjadi loh kalau Allah menghendaki. Makanya bersyukurlah sampean kalau masih punya kebun dan masih menghasilkan. Masuk ke kebun berdoa dulu, alhamdulillah, subhanallah, la quwata illa billah.
Cuma suruh ngomong begitu aja kok. Nanti Allah akan kasih rezeki terus menerus itu. Tuh, ya. Lalu kami jadikan tanaman dia tadi, tumbuh-tumbuhan tadi menjadi seperti sudah dipanen, yang ka'alam taghna, seolah-olah belum pernah ada, bil amsi, kemarin. Nanti Allah bisa menghanguskan semua pohon sawit yang ada di Kalimantan. Ya Allah bisa kalau Allah mau. Tapi Allah tidak sejahat itu. Yang jahat itu manusianya itu loh, Pak. Jahat banget manusia itu kalau tidak beriman. Ini sekarang nih pemerintah mulai sadar bahwa selama ini pemerintah itu tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Yang seharusnya segala kekayaan yang ada di bumi, di air dan di udara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selama ini Freeport yang diambil oleh pemerintah cuma berapa persen, ya Allah? Yang sekian puluh persen lari ke Amerika. Lah kok gelem itu loh? Kok mau-maunya pemerintah digituin itu loh? Ini sekarang mulai sadar akan ada peraturan baru sekarang. Para konglomerat tuh sudah ketakutan ini. Para 9 naga mulai ketakutan nih kalau Prabowo betul-betul melaksanakan idenya ini. Akan dibikin sekarang semua perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah, hak pengelola hutan dan pengelola sawit didata kembali lagi. Ya, sekarang bagi hasilnya bukan 70% atau 80% untuk pengusaha, yang 20% untuk Indonesia, enggak, dibalik sekarang. Wah, kalau sudah begitu diserahkan kepada rakyat. Nah, pemimpin yang seperti itu yang akan dicintai oleh rakyatnya. Pemilu nanti enggak usah pakai duit, pasti terpilih itu sudah. Tuh. Ya, jadi saudara sekalian, ini Allah tuh bisa membuat tumbuh-tumbuhan yang kemarin menakjubkan pemiliknya dalam sekejap bisa dihabiskan. Kadzalika, demikianlah nufasilul ayat, kami menjelaskan ayat-ayat ini liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang mau tafakkur, mau berfikir. Jadi ayat yang tadi surat Al-Kahfi sama dengan surat Yunus. Waqala, dan juga Allah telah berfirman fi surati Zumar, dalam surat Az-Zumar. Ini dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayatnya ayat 21. Nih, ini saya bacakan ayatnya. Alam taro, tidakkah engkau melihat, annallah, bahwasanya Allah anzala, telah menurunkan, minas samaa'i ma'a, dari langit itu air, maksudnya hujan. Apakah tidak kamu lihat bahwa Allah lah yang telah menurunkan air hujan dari langit? Emangnya yang menurunkan hujan itu pawang hujan, yang menahan hujan itu pawang hujan. Pawang hujan juga bisa apa-apa, Pak. Pawang hujan itu bisa mati juga kok, dimatikan sama Allah bisa kok. Jadi yang menurunkan hujan dari langit ya Allah. Fasalakahu, lalu memasukilah air hujan itu, ya. Lalu memasukkanlah Allah akan air hujan tadi, ya nabi'a, menjadi mata air fil ardi, di bumi. Air hujan dimasukkan dalam air lalu akan jadi mata air. Tsumma yakhruju bihi zar'a, kemudian Allah akan mengeluarkan dengan air itu tadi zar'an, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, mukhtalafan, yang bermacam-macam, alwanuhu, warna-warnanya. Tuh, tumbuh-tumbuhan kan warnanya macam-macam, apalagi bunga-bungaan, macam-macam itu. Tsumma yahiju, kemudian akan mengering, fatarahu, lalu kamu melihatnya, musfarron, menjadi menguning. Tsumma yaj'aluhu hutama, kemudian dia Allah menjadikannya hancur. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam peristiwa alam ini tadi, la dzikra, sungguh ada peringatan, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang punya akal sehat akan paham bahwa peristiwa alam ini semuanya Allah tunjukkan kepada manusia betapa Allah Maha Kuasanya, dan betapa seluruh makhluk Allah ini termasuk kita bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Coba kalau Allah tidak turunkan hujan di Indonesia ini selama setengah tahun, coba kira-kira apa yang terjadi itu Pak? Wow, celaka manusia. Setengah tahun nggak turun hujan, air kering di mana-mana itu. Bisa kebakaran terus itu. Nah sekarang turun hujan tiap-tiap hari, sampai jangan mengeluh. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah. Ini hujan yang bermanfaat ya Allah, bukan hujan yang bikin banjir ya Allah. Nah orang-orang itu pada nggak berdoa begitu sih. Jadi hujan turun terus banjir. Udah diajari Nabi kita kalau turun hujan, kamu berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah, hamba mohon hujan ini hujan yang bermanfaat ya Allah, bukan hujan yang bikin kerusakan atau banjir ya Allah. Itu diajari begitu, kita nggak ngamalkan. Ini surat Az-Zumar. Ada lagi ini waqala fi suratil Hadid, dan telah berfirman juga Allah dalam surat Al-Hadid. Ini yang terkenal ini ya. I'lamu, kata Allah, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia ini laibun, adalah permainan. Jadi kehidupan dunia ini kata Allah semuanya ini permainan aja ini. Ekonomi di dalam bidang ekonomi ada permainan, di dalam bidang politik ada permainan, dalam bidang olahraga ada permainan itu. Permainan dalam konotasi jelek gitu loh Pak. Ya, dalam bidang hukum ada permainan, sudah. Dalam bidang apa saja, itulah dunia. Isinya itu kayak begitu. Sesungguhnya tiada lain kehidupan dunia hanyalah permainan, walahbun, dan yang kedua hanyalah sesuatu yang sia-sia. Banyak kehidupan dunia ini kegiatannya itu sia-sia. Lahwun, sesuatu yang sia-sia itu artinya sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak menghasilkan pahala. Itu lahwun. Itu isi dunia itu seperti itu. Kalau bukan bentuknya permainan, ya bentuk yang lain, ya itu sesuatu yang sia-sia. Tuh. Atau wazinatun, dan kehidupan dunia tidak lain isinya adalah perhiasan. Hiasan rumah, hiasan mobil, hiasan pakaian, hiasan ya perhiasan itu, dan lain-lain. Itu isi dunia itu kayak begitu. Wa tafahurum bainakum, dan tiada lain kehidupan dunia ini isinya adalah saling berbangga-banggaan di antara kalian. Ini yang sekarang lagi ngetren ini, flexing, pameran kekayaan, pasang status. Ini rumahku, ini mobilku, ini kamarku, ini koleksi tas mewahku ini. Flexing, pamer, riak. Allah paling benci sama orang yang riak. Makanya kita jangan jadi orang yang riak. Itu sebabnya saya larang sampai nggak usah pasang status, nggak usah. Ya, pasang statusnya. Kecuali status yang ada tujuannya untuk memberi nasihat kepada orang, untuk mengingatkan orang kepada kebaikan. Nah, silakan. Tapi kalau untuk pamer diri sendiri atau pamer kekayaan, pamer harta, nggak usah. Malah dirampok nanti sampean. Kalau enggak dijarah, dirampok nanti. Ya. Jadi isi kehidupan dunia seperti itu memang tafahurum bainakum, saling berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang membanggakan jabatannya, ada yang membanggakan anaknya, ada yang membanggakan istrinya, ada yang membanggakan harta bendanya, dan seterusnya. Wa takatsurum fil amwal, dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah isinya berbanyak-banyakan dalam soal harta. Ini nggak bisa dibantah ayat ini nih. Ini firman Allah benar ini. Memang isi dunia itu kayak begitu. Kalau nggak orang sibuk untuk berbanyak-banyakan harta, sibuk untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia punya. Itu. Wal aulad, dan berbanyak-banyakan anak atau berbanyak-banyakan pendukung. Ini. Padahal kehidupan dunia itu kamatsali ghaisin, hanyalah perumpamaannya seperti air hujan yang ajabal kufara, menakjubkan kepada para petani, nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Petani menanam tumbuh-tumbuhan, berhasil tumbuh tumbuh-tumbuhannya, senang, takjub, ya, heran dan takjub pada tumbuh-tumbuhan tadi. Itu yang membuat petani bisa takjub pada tumbuhannya, itu adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah yang membuat itu semua. Tapi ingat, tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan itu tadi
thumma yahiju, kemudian dia akan mengering, fatarahu, lalu kamu melihatnya musfarron, menjadi kuning, thumma yakunu hutama, kemudian akan jadilah dia hancur. Semua yang ada di atas bumi ini berupa tumbuh-tumbuhan itu akan hancur, akan habis. Itu kalau di dunia isinya seperti itu. Laibun, lahun, wazinatun, watafahurun bainakum fil amwali wal aulad. Watafahurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ada 5 isi kegiatan dunia itu. Dan itu tidak bisa dibantah itu. Memang begitu kehidupan dunia. Lalu Allah berbicara, wa fil akhirati, sedangkan di akhirat sana nanti wahai manusia, itu semuanya tadi tidak ada lagi. Di sana hanya tinggal ada adzabun syadidun, adab yang keras, adab yang besar, yang berat. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Mestinya kita hidup di dunia ini bukan mencari dunia untuk dunia, tapi mencari dunia untuk akhirat. Gitu loh Pak, kesimpulannya. Saudara bisa jadi pejabat tinggi, boleh, bisa, boleh. Jadi presiden boleh, jadi menteri boleh, jadi wamen boleh. Sekarang di samping ini sudah ada, dulu cuma kodim, sekarang korem ini. Ada jenderalnya sekarang di samping itu. Jenderal bintang 1, saya belum kenal namanya, belum tahu namanya beliau. Ya, yang kemarin korem di Palangkaraya sekarang menjadi Kodam 12 Tanjung Pura, yang dari Kalimantan Timur sana pindah ke Kalteng namanya itu. Yang Kalimantan Timur nggak tahu masih ada nggak kodamnya, ada namanya apa nggak tahu. Tanjung apa nggak tahu ya. Tapi yang di sini Tanjung Pura, Kodam Tanjung Pura, Kodam 12. Ya. Saya anak tentara, jadi sedikit-sedikit tahulah tentang Kodim itu. Jadi ngerti saya. Dan saya senang pada tentara karena bapak saya tentara. Nah, presiden saya juga tentara sekarang ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga kesehatannya, diberi petunjuk oleh Allah untuk tetap memihak kepada yang lemah, jangan memihak kepada yang kuat. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran. Jadi kemudian Allah nanti, dan di akhirat nanti yang ada tinggallah adab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Mestinya kita hidup di dunia ini mencari ampunan dari Allah dan mencari keridhaan Allah. Itu Pak intinya dari ayat ini. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Wa ma, dan tiadalah al hayatud dunya, kehidupan dunia, illa, kecuali hanyalah mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang ada di dunia ini menipu semuanya. Bukan kesenangan yang sebenarnya. Ini firman Allah nih, bukan omongan saya, firman Allah. Mari kita renungkan ayat ini dan kita lihat diri kita. Apakah kita ini hidup sudah benar apa belum? Kalau belum, mari kita perbaiki kehidupan kita pelan-pelan. Tapi akan menjadi benar ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi pahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi rezeki yang luas, yang banyak dan barokah, memberi pada kita semua umur yang barokah, memberi pada kita semua anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.